105 Roh FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rau masih bersama Sri dan juga narasumber kita ada Al Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan, tentunya di tema ikhlas dalam mengajak kebaikan. Ya, tadi kita sudah membahas ya sedikit dari tema kita, dan di segmen kedua ini kepada Al Ustadz kita persilahkan kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada penyiar kita dan kepada seluruh pendengar kami yang selalu setia mendengarkan kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian daripada amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat, dan Allah Maha membalas segala kebaikan yang kita lakukan. Yakinlah itu, saudara-saudaraku. Maka yang harus kita usahakan dan kita upayakan adalah menanamkan keikhlasan di dalam mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Allah Maha mengetahui kebutuhan kita dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Bersusah payah kita dalam hal mencari rezeki yang halal. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu, tentu Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan kadar rezeki yang sesuai dengan kita. Namun tidak berarti apa yang kita minta tidak Allah berikan kepada kita. Akan tetapi semua yang terbaik pasti akan diberikan. Begitu jugalah dalam hal rezeki, dalam mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Baik materi, karir maupun pangkat dan jabatan, Allah lebih mengetahui tentang apa dan kemampuan kita. Sering kita melihat contoh dalam kehidupan. Ada seseorang yang dalam berkarya bekerja biasa-biasa saja. Namun rezeki datang bagaikan air bah yang mengalir tanpa henti. Karirnya pun lancar hingga melejit tinggi, padahal tak pernah ada bukti kuat berprestasi. Sementara si B yang telah bersusah payah, banting tulang, baik pagi, siang hingga malam dalam mencari rezeki, dan dalam bekerja pun dia jujur dan penuh semangat dalam beribadah. Namun hasilnya tetap saja pas-pasan, malahan kurang untuk menutupi kebutuhan. Janganlah kita berburuk sangka atas takdir Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita dalam hal mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Bisa jadi Allah sedang menguji apakah kita tipe seseorang seperti si A itu akan selalu amanah dan bersyukur atas segala rezeki yang Allah berikan, kemudian menjadikannya kufur hingga lupa dalam beramal dan beribadah. Dan terhadap contoh seperti si B, mungkin Allah sedang menguji kesabarannya, semangatnya dan ketakwaannya dan lain sebagainya. Saudaraku dan rekan Rau di mana saja kita berada, kita pasti selalu ingat kisah Fir'aun. Seorang raja di raja, paling berkuasa pada zamannya. Semua orang takut kepadanya, namun akhirnya kufur hingga mengaku dialah Tuhan yang pantas disembah, dan akhirnya dia pun binasa. Kemudian masih ingat kita bagaimana kisah si Korun yang kaya raya, tiada tandingannya di zamannya, namun justru dia binasa karena hartanya yang sia-sia dan ternyata tak mampu memberinya manfaat sedikit pun. Dan bisa jadi terhadap si B, Allah ingin menyelamatkannya dari kufur, takabur, dan memudahkan dan mempercepat dalam hisab kelak di akhirat. Saudaraku dan rekan Rau di mana saja kita berada, tetaplah optimis dalam mencari rezeki yang halal saat kita dihimpit masalah, dalam mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kita terancam, bisa jadi dirundung duka dan dibebani kesulitan hidup. Maka berdoalah
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kita, sebaik-baik pelindung kita dan sebaik-baik penolong kita. Saudara-saudaraku, tentunya dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran harus kita dengan rasa cinta yang sejati. Kita mengajak kepada kebaikan harus atas dasar cinta kepada Allah. Kalau cinta tentu memang memberikan konsekuensi. Cinta akan menghadirkan kebahagiaan kalau kita mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atas dasar cinta. Namun tentu seringkali menghadirkan pula banyak ujian. Cinta terhadap kekasih tidak berarti setiap hari selalu kita bersama. Cinta terhadap keluarga bagi orang yang beriman itu bukan yang selalu memenuhi keinginan orang-orang dicintai. Karena tak selamanya yang diinginkan itu baik bagi kita. Bahkan terkadang apa yang kita inginkan justru mendatangkan malapetaka yang membuat hancur dan kerusakan. Seperti riwayat Nabi Adam alaihissalam yang memetik buah terlarang dalam surga setelah dibujuk iblis yang mengatasnamakan Hawa. Karena melanggar pantangan yang Allah berikan, maka dikeluarkanlah keduanya dari surga. Cinta kepada kekasih atau keluarga bagi orang beriman tak selalu mengiringi sang kekasih atau keluarga yang setiap saat. Karena yakin di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak cinta yang paling besar. Begitu jugalah bagaimana riwayat Nabi kita Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa putranya yang masih bayi Nabi Ismail alaihissalam dan istrinya Siti Hajar ke lembah tandus yang kering dan mati dan harus meninggalkan mereka di sana. Sebagai seorang dai, seorang nabi, Nabi kita Ibrahim alaihissalam telah menunggu dengan penuh harap dan sabar selama 50 tahun lebih menantikan sang buah hati. Sementara ibunda Hajar adalah wanita soleha yang selalu patuh dan taat kepada suami dan beliau meyakini bahwa Allah pasti selalu memberikan yang terbaik. Inilah keluarga dai, para nabi dan rasul yang selalu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Yang diutamakan, yang paling utamanya adalah mengajak keluarganya dan berusaha untuk menjadikan keluarganya adalah keluarga teladan. Ini semua saudara-saudaraku adalah bentuk ujian yang sangat berat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentu kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang dai dan sebagai seorang nabi. Bagi orang yang beriman, cinta itu akan dibuktikan dengan kesetiaan dan pengorbanan agar selamat hingga akhirat. Tentunya yang harus dikembangkan adalah di masyarakat mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Yang lebih diutamakan adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Tentu itu kita sudah ketahui di mana dalam Al-Quran surah Tahrim ayat 6 untuk kita lebih utamakan mengajak keluarga kita, pribadi dan seterusnya kepada masyarakat lingkungan kita untuk selalu dalam kebaikan dan selalu berusaha mencegah dari kemungkaran. Ya, baik Ustadz, ini sudah masuk pertanyaan ya dari pendengar kita. Ada Ari di Sitamiang. Katanya ingin bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz dengan seseorang yang mencari rezeki dengan cara berbohong? Dan katanya dia melakukan pekerjaan tersebut dengan ikhlas. Lalu bagaimana cara kita memberitahunya agar dia tidak merasa kecil hati? Ya, terima kasih kepada pendengar setia kita yang bernama Ari di Sitamiang. Tentunya berusaha
dalam hal mencari rezeki dengan cara berbohong itu adalah cara mencari rezeki yang salah. Tentu ini sudah batil. Tentunya saudara-saudaraku, kebohongan itu akan melahirkan kebohongan selanjutnya. Dan kebohongan ini tentu seluruh manusia, siapapun manusianya, tak mau dibohongi. Kalaulah dia seorang yang menawarkan barang dibutuhkan oleh masyarakat, dan sudah disampaikannya kelebihan-kelebihan barang tersebut, ternyata itu semua adalah tipuan dan pembohongan. Tentu saudara-saudaraku, siapapun yang diberikan penipuan dan kebohongan itu tentu tidak akan terima. Dan tentu kita yang menyampaikan itu akan bisa jadi dikejar-kejar orang dan bisa jadi dilaporkan kepada penegak hukum. Maka saudara-saudaraku, ingatlah sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bahwa sesungguhnya jujur itu adalah membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu akan membawa kita kepada surga. Dan mudah-mudahan kita selalu di dalam kebaikan dan bisa disebut orang kita dunia akhirat adalah orang baik. Justru sebaliknya, kebohongan itu akan membawa dosa. Dan dosa itu akan membawa kita ke neraka. Dan jangan sampai kita nanti disebut orang dengan pembohong. Dan pembohong itu tentunya adalah yang harus dijauhkan dari kita dan dari manusia, siapapun orangnya. Bagaimana cara mengingatkan kita, Ari? Kalau sudah kita tahu bahwa itulah pekerjaannya, tentunya pendekatan kita harus secara humanis dan jangan sampai memponis. Karena orang pun tidak suka, siapapun orangnya tidak suka diponis. Tentunya kita harus lakukan pendekatan-pendekatan yang baik. Pendekatan bisa melalui pendekatan agama. Dan bisa melalui pendekatan-pendekatan secara pribadi. Kalau dialah itu teman kita, Ari, tentu kita harus tahu kepribadiannya. Dan di saat kapan yang pas kita sampaikan itu, sehingga bisa menyentuh hatinya. Dan bisa jadi nanti dengan cara kita itu, dia lebih terbuka dan siap untuk meninggalkan usaha yang tidak halal itu. Tentu si Hari harus memperhatikan psikologinya dan tentunya harus mengetahui kepribadiannya. Dan tidak layak kita, Ari, menyampaikan nasihat kepada teman kita itu di hadapan orang umum. Karena menyampaikan nasihat di depan umum kepada seorang secara pribadi itu bukanlah cara yang humanis. Tentu itu akan mempermalukan teman kita yang melakukan usaha dengan secara berbohong itu. Bagaimana pendekatan kita? Pendekatan secara kepribadian dan pendekatan yang secara humanis. Tentu ada cara si Ari nanti kalau sudah mengetahui kepribadiannya secara psikologi dan tahu kapan saatnya dan di mana tempatnya yang pas untuk disampaikan nasihat itu, disinilah kita mengajak kepada kebaikan ajaran Allah dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Yaitu dengan cara yang hikmah, secara persuasif, secara pendekatan humanis, dan tentunya nasihat yang membawanya untuk mengingat kehidupan akhiratnya. Kalau kita bawa dia mengingat untuk kehidupan akhiratnya,
akibatnya nanti di dunia ini apa akibatnya kita sampaikan, itu juga bagaimana nanti kehidupannya di akhirat yang kekal abadi. Di dunia ini hanyalah sementara. Jangan kita tergiur dan juga terpesona kenikmatan duniawi dengan usaha, dengan cara berbohong. Tentu ini harus kita laksanakan dengan nasihat yang baik. Dan kalau perlu melakukan debat, tapi debatnya adalah dengan cara yang baik. Tidak mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Tentu cara inilah Ari yang dapat kita laksanakan, dan si Ari adalah orang yang baik dan sudah berada di tempat untuk lebih baik lagi, yaitu menjadikan diri kita menjadi pengajak kepada kebaikan. Ya, baik. Semoga pertanyaan dari saudara kita, Ari yang ada di Stamyang sudah terjawab ya. Dan rekan Rau, sepertinya kita harus break dulu sebentar. Dan nanti kita sampai di sesi ketiga, yaitu penyampaian kesimpulan. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Enjoy your time. Relax your day. Now slow down with Raw FM. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Rekan Raw, ini sudah masuk di sesi ketiga ya, yaitu penyampaian kesimpulan bersama Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan, tentunya di tema ikhlas dalam mengajak kebaikan. Baik Ustadz, boleh disampaikan langsung kesimpulan untuk tema kita pada sore hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada penyiar kita dan kepada seluruh pendengar kami yang selalu setia mendengarkan kami. Mudah-mudahan kita tetap dalam limpahan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, teruslah berupaya menjadikan diri kita orang yang baik. Dan teruslah juga berusaha dan berupaya untuk selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi dan mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena napas kita terus berjalan seiring jalannya waktu. Setia menuntun kita, tentunya suatu saat nanti kita akan masuk ke pintu kematian. Sebenarnya saudara-saudaraku, dunialah yang makin kita jauhi dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Tentu suatu hari nanti kita akan menuju pintu kematian. Oleh karena itu, mari kita jadikan hidup kita berarti dalam hidup ini. Jadilah orang baik dan jadilah orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Dan ingat, itu harus didasarkan atas dasar keikhlasan. Mengajak manusia tanpa pamrih. Mengajak manusia kepada kebaikan tanpa karena beban. Mengajak manusia kepada kebaikan bukanlah kerja rodi, tapi adalah kita lakukan dengan sepenuh hati. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, walaupun tak banyak kebaikan yang kita bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, walaupun tak banyak kebajikan, amal soleh dan amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup ini, tapi kita harus berusaha untuk bisa menjadikan diri kita bagian daripada golongan yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena itulah kebahagiaan kita. Dan insya Allah akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Rabbi habali hukma wal hiqani bis solihin waj'alli lisani sidqi fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Tuhanku,
anugerahkanlah, karuniakanlah kepada kami ilmu dan hikmah, dan masukkanlah kami termasuk golongan hamba-hambamu yang soleh, dan jadikanlah diri kami ya Allah orang yang kenang di dalam pada kebaikan, dan jadikanlah kami ya Allah pewaris daripada pewaris surga Jannatun Naim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan kita kepada kebaikan dan mampu kita laksanakan mencegah dari kemungkaran. Wahai para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ikhlaskanlah hati dalam membawa umat masyarakat kepada kebaikan, dan yakinlah Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, dan segala apapun yang kau inginkan Allah Maha mengabulkan sesuai dengan kadar kemampuan kita dan layaknya kita mendapatkan nikmat itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada diriku dan kepada seluruh pendengar, marilah kita bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun. Mudah-mudahan itulah anugerah yang terbaik untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.